Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Indah Herlina dengan NPM 036. Hari ini saya mau membahas tentang pentingnya gaya komunikasi dalam negosiasi. Teman-teman pernah nggak sih lagi diskusi sama teman, tapi ujung-ujungnya malah nggak ada yang mau ngalah? Atau mungkin waktu menawar harga di pasar, pedagangnya malah jutek karena kita salah cara bicara. Nah, di sini pentingnya gaya komunikasi dalam negosiasi. Dalam negosiasi, gaya komunikasi itu kayak senjata rahasia kita. Tapi, gak semua senjata cocok untuk semua situasi. Sama seperti seorang koki yang harus tahu alat mana yang harus dipakai untuk memasak. Kita juga harus tahu kapan menggunakan gaya komunikasi tertentu. Ada 3 gaya komunikasi utama yang sering kita temui. Yang pertama, komunikasi asertif. Yang kedua, komunikasi agresif. Dan yang ketiga, komunikasi pasif. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, komunikasi asertif. Ini gaya komunikasi yang paling ideal, teman-teman. Dengan komunikasi asertif, kita berani menyampaikan apa yang kita inginkan. Tetapi tetap sopan dan menghargai pendapat lawan bicara. Kita tidak memaksakan kehendak, tetapi juga kita tidak membiarkan diri kita diabaikan. Misalnya dalam sebuah toko. Bu, kalau saya beli 2, bisa dapat diskon ya. Saya lihat produk ini bagus banget, bahannya juga nyaman. Nah, kalau kita ngomong kayak gini, pedagang pasti lebih terbuka untuk mempertimbangkan permintaan kita. Karena kita berbicara dengan sopan dan menunjukkan apresiasi kita terhadap mereka, sehingga mereka merasa dihargai. Yang kedua, komunikasi agresif. Nah, kalau gaya ini, itu harus hati-hati ya teman-teman. Komunikasi agresif ini kelihatannya memang tegas, tapi kalau kita nggak bisa kontrol emosi, malah bikin orang lain kesal. Contohnya, Bu, masa sih saya beli 2 nggak dikasih diskon? Jangan pelit dong. Bayangin, siapa yang nggak tersinggung kalau dibilang seperti itu? Bukannya malah dapat diskon, tapi kita malah diusir. Yang ketiga, atau yang terakhir, itu komunikasi pasif. Sebaliknya, komunikasi pasif itu kebalikan dari komunikasi agresif. Kalau gaya ini, kita cenderung mengalah dan nggak menyuarakan apa yang kita mau. Akibatnya, kita sering merasa dirugikan. Contohnya, saat berada di pasar. Oh, nggak bisa diskon ya Bu? Ya udah deh, nggak apa-apa. Padahal, sebenarnya kita ingin harga yang lebih murah, tapi kita nggak berani ngomong. Ya, akhirnya kita cuma bisa menerima saja. Nah, akhirnya kita dirugikan karena komunikasi pasif ini. Nah, kemudian, kapan sih kita harus menggunakan gaya tertentu? Jadi teman-teman, gak ada gaya komunikasi yang selalu benar atau salah. Semua tergantung situasinya. Tapi yang paling penting adalah fleksibilitas. Kita harus tahu kapan harus menjadi agresif, kapan harus menjadi lebih tegas, dan kapan kita harus memilih untuk kompromi. Negosiasi dan komunikasi itu bukan bakat alami, teman-teman. Semua bisa dilatih. Semakin sering kita latihan, semakin luas kita menghadapi situasi apapun dalam bernegosiasi. Misalnya, kita bisa memulai dengan hal-hal kecil seperti tawar-menawar di pasar, diskusi dengan teman, atau bahkan debat ringan dengan film favorit kalian, dengan teman kalian pastinya. Ingat, komunikasi yang baik itu bukan soal siapa yang menang atau kalah. Tujuannya itu sama-sama ingin mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tentunya. Jadi teman-teman, yuk kita belajar menjadi negosiator yang handal. Mulai dari sekarang, jangan takut untuk mencoba, karena dengan latihan kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.